Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perigus Setiaji dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang balance scorecard. Pengertian balance scorecard. Balance dapat diartikan dengan kinerja yang diukur secara berimbang dari dua sisi, yaitu sisi keuangan dan non-keuangan, mencakup jangka pendek dan jangka panjang, serta melibatkan bagian internal dan eksternal. Kata kartu skor atau scorecard adalah suatu kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja baik untuk kondisi sekarang atau untuk perencanaan di masa yang akan datang. Kemudian, secara singkat, balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, pengukuran kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi dan strategi, serta sasaran pada stakeholder. Kata balance scorecard merujuk pada konsep keseimbangan antar berbagai perspektif, jangka waktu pendek dan panjang, lingkup perhatian internal dan eksternal. Kemudian langkah-langkah balance scorecard terdapat 4 proses balance scorecard sebagai berikut. Yang satu, menerjemahkan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengkaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis balance scorecard. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis. Yang keempat, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Kemudian ada 4 perspektif dalam balance scorecard. Terdapat 4 perspektif balance scorecard yang dikaitkan dengan visi dan strategi perusahaan, yaitu yang pertama, perspektif keuangan atau finansial. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal atau internal business process. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan karyawan, manajemen dan organisasi atau learning and growth. Berikut gambaran perspektif dalam balance scorecard yang tadi telah dijelaskan. Yang pertama, ada perspektif dalam balance scorecard, perspektif keuangan atau finansial. Pertanyaan yang harus dijawab korporasi di sini adalah bagaimana kita dilihat oleh pemegang saham, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Korporasi bisa rugi pada waktu tertentu, akan tetapi pemegang saham menyadari bahwa setelah itu korporasi akan mendapat keuntungan, sehingga dividen akan diperoleh. Semakin baik korporasi di mata pemegang saham, semakin aman korporasi memperoleh sumber modal. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer. Perspektif ini menunjukkan seperti apa perusahaan di mata pelanggan. Pelanggan mempunyai kemampuan teknis melihat korporasi dari berbagai sisi, dari waktu, kualitas, kinerja, dan jasa, dan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh pelayanan. Dimensi kebutuhan pelanggan demikian pada akhirnya akan menentukan bagaimana perusahaan dilihat oleh pelanggan. Semakin baik persepsi pelanggan, semakin baik pula nilai korporasi di mata pelanggan. Kemudian perspektif proses bisnis internal atau internal business process. Ukuran ini menunjukkan dalam proses produksi seperti apa korporasi lebih baik. Orientasi kepada pelanggan memang mutlak, akan tetapi permasalahan bagi manajemen adalah bagaimana caranya menyiapkan kompetensi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Perspektif ini menunjukkan bagaimana korporasi dapat bertahan dan mampu berubah sesuai dengan tuntutan eksternal. Kemudian ada implementasi dalam balance scorecard. Pengukuran aspek keuangan tidak mampu menangkap aktivitas-aktivitas dari aktiva-aktiva tidak berwujud, seperti yang pertama, keterampilan, kompetensi, dan motivasi para pegawai. Yang kedua, database dan teknologi informasi. Yang ketiga, proses operasi yang efisien dan responsif. Yang keempat, inovasi dalam produk dan jasa. Yang kelima, hubungan dan kesetiaan pelanggan. Yang keenam, adanya dukungan politis, peraturan perundang-undangan, dan dari masyarakat. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah balance scorecard merupakan alat ukur kinerja organisasi yang baik yang melalui 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, customer, proses bisnis internal, pertumbuhan, dan pembelajaran. Organisasi harus mengembangkan balance scorecard sesuai kebutuhan mereka. Tantangan besar terjadi ketika mengembangkan alat ukur, menyederhanakan proses, penanganan resistensi terhadap perubahan, kelemahan komunikasi organisasi, mengumpulkan data, dan mengadaptasi teknologi untuk proses benchmarking. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam ekonomi.